Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fa'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه ولا تجعلنا ممن اعرض عن ذكرك فإن له معيشة ضنكا وادخلنا في عبادك الصالحين برحمتك يا ارحم الراحمين. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya muliakan, alhamdulillah malam ini kita lanjutkan lagi pengajian kita dalam tafsir Al-Quran. Kita masih berada di surah Al-Baqarah ayat yang ke-19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. Kita terjemahkan dulu secara sederhana dalam bahasa Indonesia kita. Au kasayyibin, sini au karena minggu kemarin itu perumpamaan yang dibicarakan juga. Masaluhum kamasalil ladzi istauqada naran, perumpamaannya seperti itu. Sekarang au atau kasayyibin minas sama'i, atau seperti orang-orang yang mendapatkan curahan hujan yang lebat dari langit. Fihi zulumatun, dalam hujan itu disertai dengan gelap gulita, guru dan kilat. Yaj'aluna aswabi'ahum, yang mereka menyumbat telinganya, minas sawa'iq, karena takut mati, hazaral maut. Wallahu muhitum bil kafirin, dan Allah meliputi orang-orang kafir. Ini masih perumpamaan. Jadi kalau kita mendengar ini belum kita tangkap apa-apa. Nah, apa maksudnya seperti hujan yang turun lebat kepada manusia? Di waktu hujan itu ada gelap dan seterusnya. Nah, zat materi yang dijadikan perumpamaan pada ayat ini adalah air. Ya, itu dulu. Jadi yang dijadikan yang kemarin kan api, ya, nyala sinar itu. Nah, sekarang ini air. Au kasayyibin minas sama'i, air. Nah, kita lihat dulu bahwa di dalam Al-Quran kata air itu merupakan unsur pokok yang diadakan oleh Allah agar berlangsung kehidupan. Kehidupan apa saja, kehidupan binatang, kehidupan manusia, kehidupan apa.
Jadi informasi Al-Quran tentang air adalah materi pokok yang diadakan oleh Allah agar tetap berlangsung kehidupan. Dan bahkan di dalam surah Al-Anbiya itu Allah berfirman, dan kami dari air kami, maksudnya Allah Subhanahu wa taala, kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Air. Kita lihat bahwa dengan air yang dulunya bumi gersang bisa menjadi subur, bisa menjadi hidup. Yang dulunya tidak produktif menjadi lebih produktif, lebih menghasilkan. Karena produktifnya ini bumi dengan siraman-siraman air, tentu hal itu membawa pengaruh positif kepada makhluk-makhluk lain, ya, baik itu manusia, baik itu binatang, ataukah tumbuh-tumbuhan, ataukah yang lainnya. Nah, kita bicara air dulu ini, karena ini nanti menjadikan perumpamaan. Nah, kita masih bicara air ini. Dan Allah Maha tahu bahwa kebutuhan bumi terhadap air itu seperti ini kadarnya. Allah tahu itu. Tahu bahwa seperti ini kadar air yang dibutuhkan oleh bumi. Nah, yang ngatur itu adalah Allah. Itulah sebabnya sehingga perwajahan bumi kita ini 2/3 dari air, 1/3 daratan. Kenapa bisa begitu? Ya, supaya ini proses terjadinya itu turun air kembali itu gampang. Lapangan yang terbuka seperti itu menguap air naik gampang. Akhirnya adalah turun lagi. Karena kalau itu, coba kalau kita air ini tumpah di jalan, truk di aspal, dengan disimpan dalam bentuk seperti ini, mana yang lebih cepat kering? Yang ditumpah karena itu terbuka, gampang menguap, dan itu nanti yang akan turun kembali. Itu as-sama'i zatir raja'. Ini masih dalam proses air. Itu untuk apa itu? Nikmat yang akan diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya ini atau makhluk-makhluknya ini. Nah, sekarang kita lihat kenapa air yang dijadikan perumpamaan. Au kasayyibin minas sama'i. Kita bisa berkata perumpamaan air di dalam ayat ini adalah ibaratnya petunjuk-petunjuk Al-Quran, petunjuk-petunjuk agama, dan itu menjadi kebutuhan umat manusia. Petunjuk-petunjuk, kalau tadi ini air menghidupkan bumi, menghidupkan tanah yang gersang, maka petunjuk-petunjuk Al-Quran menghidupkan hati manusia yang gersang. Namanya perumpamaan. Kalau itu perumpamaan mesti divisualisasikan. Sama Tuhan kalau saya mengatakan siapa Abdullah atau Umar seperti singa di atas podium. Artinya apa? Dari segi mana kesamaannya? Ya, dari sisi keberaniannya, dari sisi
hebatnya pidato dan semacamnya. Sama ini, di mana letak persamaannya air dengan petunjuk Al-Quran? Kalau air menghidupkan bumi yang gersang, maka petunjuk-petunjuk Al-Quran menghidupkan hati yang gersang. Adakah hati yang gersang? Yang tidak hidup. Kita sudah banyak bicarakan itu tentang hati kemarin ya. Jadi kalau mau kita kasih hidup hati, tak siram kita dengan petunjuk-petunjuk Al-Quran ya. Itu siramnya itu. Siram kita. Au kasayyibin minas sama'i dan seterusnya. Nah, kalau tadinya itu bumi hidup lebih produktif, binatang-binatang bisa makan, bisa apa dan sebagainya. Begitu juga kalau hati subur, hati sejuk, makhluk-makhluk lain aman. Ya. Kapan gersang hati seseorang? Bahaya. Tanjak capuk mana sih barana tahu? Nah, itu jadi persamaan-persamaan itu ada. Au kasayyibin minas sama'i. Ada juga di dalam surah awalam yaro anna nasukul ma ya ilal ardi jurus fanukhriju bihi zar'an ta'kulu minhu an'amuhu wa anfusum afala yubsirun. Sudah diatur oleh Allah itu ya. Jadi di sini sudah kita menemukan adanya persamaan antara perumpamaan yang diambil oleh Allah air minas sama'i untuk menghidupkan air, menghidupkan daratan. Begitu juga petunjuk-petunjuk hidayah Allah, Al-Quran, agama bisa menghidupkan hati. Kalau air tadi menghidupkan daratan dan mereka makhluk-makhluk yang lain bisa merasa sejuk, bisa merasa kenyang, bisa hidup. Begitu juga kalau hati yang kita miliki ini damai, sejuk, hidup, maka makhluk-makhluk yang lain itu merasa aman dari kita. Nah, yang menjalani masalah ini lebih lanjutnya ini. Jadi sampai di situ dulu. Lebih lanjut Al-Quran menjelaskan bahwa air yang turun dari langit itu disertai kegelapan. Fihi zulmatun. Banyak kegelapan itu. Begitu bos itu apalagi kuweni aku kegelapan. Apalagi yang menyertai biasanya kalau hujan disebutkan dalam Al-Quran ini guruh, petir, apalagi kilat. Itu yang itu menyertai itu disebutkan Al-Quran. Apa maksudnya lagi penyertaan seperti ini? Ibarat air hujan lebat disertai kegelapan, disertai petir, disertai kilat. Tadi menyangkut masalah nikmat hidayah Al-Quran, petunjuk Al-Quran. Kenapa langsung lari ke sini? Kenapa langsung bicara kegelapan? Kenapa langsung Al-Quran bicara kegelapan? Bicara petir, bicara kilat. Apa yang mau diungkap? Ya. Nah, kita pakai istilah dulu. Yang tiga ini tadi gelap, petir, dan kilat. Kita istilahkan fenomena-fenomena penyerta ya. Karena itu yang mengikuti hujan lebat. Jadi kita pakai istilah dulu, kita sepakati saja dulu. Mau benar istilahnya atau tidak, yang jelas bahwa ini adalah fenomena penyerta. Ini yang menyertai hujan yang lebat. Yang banyak menarik perhatian manusia kalau terjadi seperti itu apa? Hujannya kah? Airnya kah?
Ataukah petaka kah? Ataukah petirnya kah? Ataukah kilatnya? Nah, bermacam-macam itu orang melihat yang seperti itu. Saya ulangi ini. Kalau terjadi hujan lebat, ini kan perumpamaan Al-Quran, kita mau tangkap ini apa pesannya. Terjadi hujan lebat, air, ada gelap, ada petir, ada kilat. Yang mana menjadi perhatian manusia? Nah, ini bervariasi, ya, bervariasi. Ada orang yang perhatiannya terhadap gelap itu. Ada orang perhatiannya terhadap petir itu. Masih itu bukan air yang bikin takut dia, tapi yang bikin takut dia apa? Gelap, petir, dan kilat. Jadi kalau begitu perhatiannya bukan kepada hujan, tapi perhatiannya kepada yang menyertai hujan ini. Ya? Kalau tidak jelas nanti jelas gitu, insya Allah. Nah, kenapa? Karena gumpalan awan ini yang membuat mata kita tidak dapat melihat. Itu yang merangsang kita. Kemudian apa yang lahir dalam kegelapan itu? Rasa takut. Sehingga kita mencurahkan perhatian di situ. Petir, suara, itu yang membuat kita rasa takut, gelisah. Kilat yang menyilaukan itu yang membuat kita rasa takut akan mati. Kondisi ini membuat para orang-orang munafik yang berhati gersang itu tutup telinga karena takut terhadap kematian. Pada saat yang sama, yang dia takuti adalah, saya ulangi lagi supaya mantap, yang dia takuti adalah gulit gelap, petir, dan kilat. Bukan karena airnya yang dia tutup telinga, tetapi kalau apa yang terjadi kalau begitu, dia membelakangi air. Yang dia pusatkan perhatian adalah kepada yang menyertai air ini. Apa maksudnya perumpamaan ini? Maksudnya perumpamaan ini yang mereka perhatikan hanya kehidupan, bukan yang menciptakan kehidupan. Bisa ditangkap ini? Ya. Orang yang gersang hatinya yang diperhatikan adalah ciptaan, bukan yang menciptakan. Yang diperhatikan manusia ini adalah nikmat, bukan yang memberi nikmat. Sama tadi dia lupanya air, tapi yang dia ingat adalah petir, guru, dan kilat. Itu Mamin ingat. Sudah lupa air ini. Begitu kesannya orang-orang yang munafik dan kafir. Lupa air yang diingat, yang menyertai. Lupa memberi nikmat, yang diingat hanya nikmat. Lupa yang menciptakan kehidupan, yang dia pikirkan kehidupan. Sudah bisa ditemukan barangkali penserupaannya ini. Itulah Al-Quran mengatakan au kasayyibin minas sama. Nah, kita juga banyak. Jangan dulu orang. Saya tidak mau berkata, kalau ada yang mesti berkata begitu berarti sama-sama di sifatnya orang munafik, kan? Kan Allah mempersamakan orang munafik dengan itu. Jadi kalau ada yang mau mengikuti itu,
Nah itu kan di lebih banyak biasa kita terkecoh nikmat saja, lupa yang memberi nikmat. Lupa. Sudah pernah saya berikan contoh toh? Sudah pernah saya berikan contoh. Kalau ada orang dari kampung membawa mangga, membawa nangka, berarti dipuji. Karena apa yang kita lihat? Mangganya, nangkanya, sayurnya, itu yang kita lihat. Ketika dia tidak membawa apa-apa, pasti tidak sama penghargaan kepada orang itu. Kenapa? Karena dia akan hitam mata. Dia akan hitam mata. Ibarat seperti ini loh. Yang menyertai kehidupan ini yang perumpamaan ini perumpamaan yang dibikin oleh Allah di dalam Al-Qur'annya. Apalagi kalau umpamanya Pak Haji Yusuf bawakan ke balai bolu 5. Woi, renung Pak 5 ekor ikan. Sisi sana Pak baca lo kasih bola TV dia kan kena TV. Au tapa tadeto ya ran. Ana sabab ime tomero ni mata. Lupa air. Bisa saja direnung-renungkan ini. Biasa nanti kalau hujan lebat contohnya magar no bilangnya ruslar. Kalau hujan lebat gutuk muni. Ada juga kilat. Tidak diingat itu air, ini yang diingat ini. Ya? Begitulah gambaran cara berpikir mereka. Maksudnya mereka ini adalah orang-orang yang seperti yang kita bicarakan kemarin itu, kelompok kafir dan kelompok munafik. Kita juga bisa berkata begini dengan perumpamaan ini. Dengan perumpamaan ini kita bisa mengambil suatu penafsiran bahwa mereka melihat kewajiban-kewajiban dalam agama itu adalah sebagai beban berat yang menyusahkan, yang menghalangi untuk mencapai tujuan. Berapa banyak kewajiban-kewajiban kita di dalam agama ini? Banyak kewajiban itu. Tidak jika kita melihat seluruh kewajiban-kewajiban itu sebagai suatu beban berat. Apalagi kalau disuruh nih pas susah kena, ma pikir dulu maka desaga sih lo masuk iya. Apalagi kalau disuruh lo kok mau berjamaah subuh, wah matiin rumus. Kayaknya ini kewajiban-kewajiban di dalam agama dia melihatnya sebagai beban. Kewajiban-kewajiban bisa menjadi penghalang di dalam mencapai tujuan. Ada orang berprinsip, dan teman agama ceko-ceko cedek. Apa maksudnya? Cedek. Jangan terlalu jujur. Ini saya heran biasa itu ada orang menasihat itu. Jangan terlalu jujur. Jadi mungkin apa paling? Kalau ada yang melihat agama ini, kewajiban-kewajiban agama ini adalah sesuatu yang memberatkan, apa yang dia lihat sesungguhnya orang ini? Air atau guntur? Kita periksa diri kita. Tidak berat jika saya melaksanakan ini kewajiban-kewajiban. Baik itu yang fisik atau yang non fisik.
Agama itu, kewajiban-kewajiban itu sebenarnya bukan, memang bahasa fikihnya itu, ini bahasa fikih. Namanya taklif. Taklif itu taklif itu memang bahasa Indonesianya adalah pembebanan, kewajiban. Jadi jangan tidak salah kita menekuni ilmu fikih supaya kita memahami, tapi jangan terus-terus menggunakan itu. Karena kalau ilmu fikih yang kita terus pakai itu, kita hanya berbicara tentang kewajiban, tentang hukuman, tentang larangan, itu saja. Nah, tidak pernah kita berbicara tentang kasih sayang, kelemah lembutan. Akhirnya kalau bahasa-bahasa fikih yang kita pakai terus, kadang kita terjebak dengan itu. Ketika tidak sesuai dengan itu, maka kita katakan sesat. Ada saya pernah tanya nah, itu katanya di Barasanji, diambil asyarakahnya itu, abadukal miskinu yarju, ya, fadrakal jamal jasila. Itu kata-kata musyrik ini, haram itu. Karena bahasa fikih, kacamata fikih yang dia pakai menerjemahkan itu abadukal miskinu, hambamu yang miskin ini mengharapkan fadlakal jama, kemuliaanmu. Kenapa kita mau menghambakan diri kepada Muhammad? Nah, ini dia tidak paham. Ini bahasa cinta, bukan bahasa fikih. Ini bahasa cinta. Jadi kalau kita mau bahasa fikih, maka penyanyi-penyanyi artis kita di Indonesia semua kafir. Coba katakan, kalau kau mati, saya juga mati. Orang-orang minta mati ini, tidak bisa dibenarkan itu. Ya. Tidak boleh kita seperti itu. Ada versinya sendiri. Nanti kalau mendengar kidandu, umpamanya pulang dengar kidandu, benarkah ini menurut fikih? Kayaknya tidak bisa hidup tanpa dia. Bagaimana Pak? Bahasa apa ini? Bahasa fikih. Jadi kalau begitu, beban-beban agama ini jangan selalu melihatnya dengan pendekatan kacamata itu. Lihatlah, ternyata beban-beban yang Allah wajibkan kepada kita itu bentuk kasih sayangnya Allah terhadap kita. Bentuk kasih sayang Allah terhadap kita. Sampai itu kan ada kaidah di dalam usul fikih. Nah, innamas syari'atu ma syuri'at illa li maslahatin nasi. Kalau Ibnu Arabi mengatakan inna asla wad'i syari'ah lil islahi. Sesungguhnya peletakan kaidah hukum-hukum syariah itu lil islahi, untuk kepentingan manusia. Apakah bukan bentuk kasih sayang itu? Jangan dilihat sebagai satu beban. Jangan dilihat sebagai beban. Karena kalau kita melihat taklif-taklifnya Allah itu, kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita ini sebagai satu beban, berarti kita hanya melihat guntur, kita hanya melihat petir, tidak melihat air. Saya tidak mau menuduh, tapi kira-kira ada si diseleta ke si makro. Beratnya mau melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Kayak mau mendaki gunung itu kalau dia mau melakukan kewajiban. Ya. Tapi kalau sudah terbiasa itu akan hilang kebeban itu, akan berubah menjadi kasih sayang. Akan berubah menjadi kasih sayang. Ya. Memang Al-Quran juga mengatakan bahwa berbuat baik itu suatu pekerjaan yang berat, mendaki gunung. Falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah fakku rakabah
Au it'amun fi yaumin si masgab. Berat itu berbuat baik, Pak. Ibarat mendaki gunung. Mendaki gunung. Enggak apa-apa lah kalau awal-awalnya seperti itu, enggak apa-apa. Tapi kalau sudah lancar tuh, dia mau diutuh nah. Sudah biasa nih. Orang yang sudah biasa itu naik sepeda sampai ke Parepare, enggak, sudah biasa. Ya. Alena Pak Said itu, waktu saya dulu masih mahasiswa, saya pernah jalan kaki ke Parepare. Kaget orang, bagaimana bisa jalan kaki sampai di Parepare? Itu karena tidak menjadi berat. Menjadi berat. Bayangkan itu Pak Goro. Kalau kita lihat sudah lari ke sana, lari lagi ke sini, dia kan kosong, menyemetur dia sudah terbiasa. Sudah terbiasa. Coba kalau bangsa suruh Pak Goro nampi ke apa sedi menelena na. Ya. Karena tidak membiasakan diri untuk melakukan yang baik, kebajikan. Ya. Apalagi kalau didorong memang itu kewajiban. Itu kan ada itu kaidah-kaidah itu. Inna asla wada'i syariah lil islahi. Yakin bahwa kewajiban itu yang Allah wajibkan kepada kita ini, larangan yang Allah berikan kepada kita ini pasti berujung dengan kemaslahatan. Pasti. Coba lihat kisahnya ibunya Musa. Ibunya Musa itu baru 2 hari umurnya Nabi Musa, kata Allah, adempernya anakmu no disalu lemparkan alki, itu alki, lemparkan itu anakmu ke sungai. Kira-kira Maria gak dipikau? Iya. Gampangkah kita lakukan ini? Berat. Apalagi seorang ibu disuruh melemparkan anaknya ke sungai. Tapi karena ibu Musa mengatakan, pasti kebaikan ujung-ujungnya, dia lakukan. Cuma kita kan ya rumah ruke kuda culita, ya rumah ruke ku matata, ya rumah ruke ku ita. Seperti tadi Guntur, itu yang kita lihat. Pak, ya rumah ruke ku, ya rumah patah selesai. Nabi Ibrahim, bayangkan Nabi Ibrahim, dia tinggalnya di Palestina, disuruh ke Mekah. Bayangkan saja Mekah pada saat itu tidak ada air sah. Nah kata Allah, bawa istrimu Hajar ke sana Ibrahim bersama dengan Yusuf. Yusuf baru sampai 1 minggu umurnya. Ismail belum umur, masih muda beliau. Disuruh bawa ke tempat tidak ada air. Disuruh dibawa ke tempat tidak ada pohon-pohon untuk berteduh. Disuruh bawa tidak ada makanan. Ya. Taklif bro, pembebanan bro. Dia lakukan Ibrahim karena dia mengatakan pasti ujung-ujungnya ini adalah kebaikan. Karena ini adalah perintah. Memang Nabi Ibrahim waktunya sudah mau tinggalkan istrinya. Istrinya berkata, Ibrahim, ini perintah Tuhanmu atau siapa? Dia nulis mati Ibrahim. Masih buana minta anak sebab ini. Dia nulis mati. Kedua, Ibrahim, perintah Tuhan ke ini. Dia pak, masih buana minta anak bini na agro nenung, agro nandra. Yang ketiga kalinya aku iya. Ini perintah Tuhan. Kalau begitu kata istrinya Hajar, kalau begitu tinggalkan kami, pasti kebaikan ujung-ujungnya. Makro ya sebine. Ya robinete nampi di sini di mall, pengamu ini. Di mall ada makanan, ada minuman, ada macam-macam.
berjurum ya, tapi begitu namanya istri. Nanti 11 tahun itu baru Ibrahim pergi menjenguk anak dan istri. Bayangkan loh. Tidak bisa diprediksi, pasti janji Allah tidak akan pernah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Tuhan tidak akan pernah mengingkari janji. Tapi ini penyakit tadi dia rupa tahu ya to ngetopal lenne dia to ya panita mata. Persis tadi itu dia lupa air yang banyak menjadi menyita perhatian. Tiga suruh mata tak peguntur itu yang menjadi memusatkan perhatian kita. Lupa air. Nah sabay iro den reguntur iro mapata sela ni tamat mengkalinga do culi ni tamata. Ini perumpamaan seperti itu. Allah mengatakan seperti itu perumpamaan untuk apa? Untuk pembelajaran kepada kita, untuk memudahkan memahami mereka sifat-sifat yang tidak benar itu. Jadi pelatakan dasar syariah ada kemaslahatan. Yakin saja, pasti kemaslahatan itu. Biasa toh itu matematika kita salah. Kan Allah mengatakan, "Fa amma man a'ta", siapa yang suka memberi. Apa imbalannya orang yang suka memberi? Fasan yasirhu lil yusra, akan dimudahkan untuk mendapatkan kemudahan. Bukan begitu mudahnya, dipermudah untuk sampai kepada kemudahan. Karena ada orang sulit untuk mendapatkan kemudahan. Ini Allah mengatakan kumudahkan untuk mendapatkan kemudahan. Tapi matematika kita mengganggu pikiran. Memberi, kalau kita memberi, apa kata otak kita? Memberi sama dengan berkurang. Kalau engkau 5 pauta to 5 kaju bale bolu na pa di usu nasi dekanya sedi berkurang to berkurang apa mani ay malupu-lupu ya banyak karena kita tidak pernah memahami tadi ini perumpamaan yang dilakukan oleh Allah. Allah mengatakan siapa yang suka memberi, kumudahkan. Itu memberi banyak pengertiannya, memberi peluang kepada orang, memberdayakan orang, termasuk memberi itu. Nah, kadang kita tidak mau memberi peluang kepada orang, apalagi dalam dunia politik, ya jangan kasih kesempatan itu. Tidak begitu. Itu harus bangun sinergi. Sinergi itu berbeda, tapi orang baru bisa membangun sinergi. Kalau sama bukan sinergi namanya, berbeda Pak. Jadi sinergitas itu, kebersamaan itu lahir dari perbedaan. Harus mampu, tapi dan mutlak adanya perbedaan. Menyikapi perbedaan inilah yang harus kita lebih bijaksana. Dulu mampukah kita melihat adanya kemuliaan orang-orang miskin dari orang kaya? Mampukah kita lihat mulianya orang-orang bodoh dari orang-orang pintar? Kutubnya orang kaya dengan kutubnya orang miskin jauh. Tapi mari kita pertemukan dengan petunjuk Al-Quran. Kalau ini yang petunjuk ini, air yang selalu kita lihat, air yang satu kita lihat, kutub orang miskin, kutub orang kaya bisa dipertemukan. Kutub
kutubnya pemimpin dengan bawahan bisa dipertemukan. Kenapa? Karena yang kita selalu lihat air. Ini misalnya kita mengulangi perumpamaannya air. Tapi kalau kita selalu melihat guntur, petir, kilat, kutub miskin tetap menjadi jauh daripada kutubnya orang kaya. Jauh, semakin bertambah jauh. Karena bukan mata air yang dipakai. Begini perumpamaan-perumpamaannya ini. Banding. Oh iya, bilang ke kode itu kiasi. Ya kadul bark. Yang diambil contoh ini hanya al-bark, kilat. Ya kadul barku yakhtafu absarahum. Hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Kullama ada'a lahum masyaw fihi. Setiap ada sinar, dia pasti. Wa iza adlama alaihim qamu. Kalau tidak ada lagi kilat itu, kamu berhenti lagi. Ini masih perumpamaan ini. Masih lanjutannya perumpamaan tadi itu. Yang kita terangkan itu penafsirannya. Ya. Jadi hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Dan setiap ada sinar yang keluar, dopa sih. Wa iza'adu lama alaihim kamu, tapi setiap tidak ada sinar, berhenti lagi. Walau sya'allahu lazahaba bisam'ihim wa basar. Seandainya Tuhan mau, akan dihilangkan semua itu pendengaran mereka dan penglihatan mereka. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Nah, itu terjemahannya. Ini ada gambaran yang diberikan oleh Allah kepada kita. Yakadul barqu yakhtafu absarahum. Kilat sebagai salah satu fenomena penyerta, kita tadi istilah kita begitu, fenomena penyerta yang masa terjadinya hanya sekejap. Sekejap tuh, mana lebih banyak, lebih lama terjadinya hujan dengan kilat? Pasti lebih lama hujan, karena tidak biasa hujan, tapi belum ada kilat. Nah, jadi kalau begitu, ya kadul barku yakhtafu absarahum. Kilat sebagai fenomena penyerta yang hanya waktunya sangat singkat. Dapat membuyarkan kesadaran manusia, dapat menghilangkan kesadaran manusia. Bagi yang tidak memiliki integritas iman yang kokoh. Kenapa gampang dibuyarkan itu kita lanjutkan sedikit saja ini. Kenapa gampang dibuyarkan kesadaran manusia oleh petir yang jangka waktunya sedikit itu? Karena memang kualitas iman orang munafik itu sangat situasional, tergantung situasinya. Kalau menyamar si Fenadina situasional. Jadi kualitas orang-orang munafik sangat situasional. Dan gaya iman, bentuk iman seperti itu menjadi nyata dalam kehidupan masyarakat kita. Pasti beda kondisi kita dalam keadaan ini dengan tidak kemana angin di situ lagi. Itu situasional sifatnya itu. Kalau menyamar sebenarnya di Napa gampang masih dekat. Tapi kalau macam ipacek mesti di rupiah. Situasional. Saya kira ini saja dulu. Insya Allah kita lanjutkan. Insya Allah minggu depan. Saya mohon maaf lebih dan kurangnya, kita berdoa.
amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ila yaumil Allahumma aftah alaina abwaaba kulli khairin fatahta ala awliyaika wa anbiyaika wa rusulika wa ibadika as-salihin. Allahumma yassirna wa la tu'assirna innaka antal muyassir fa yassir umurana kullaha. Allahumma ya Fattah ya Razzaq ya Mannan ya muhawwil al-ahwal hadza haluna la yakhfa 'alayka wa hawwil ahwalana ila ahsani al-ahwal bi rahmatika fa hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.